Faya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, hada syahrul ramadhan syahrut taubati wal gufran. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan penerimaan taubat dan juga pengampunan. Wa huwa rasulun min indil malikid dayyan, dan dia betul-betul utusan khusus dari sang raja yang maha adil dan maha mengadili. Tidak mau dengar masalah kematian, enggak mau dengar tentang ceramah kematian, enggak mau baca tulisan tentang kematian, enggak mau lihat fakta yang terjadi di depan mata dari bencana alam, dari tetangga yang sudah meninggal, dari kerabat-kerabat yang ada. Dia tidak mau tahu. Maka kata beliau, ini adalah mulim, orang terhina sebenarnya. Karena dia coba mulai dari sebuah fakta yang tidak bisa dia lari darinya. Fahuwa alladhi yuqarribul habiba minal habib. Padahal kematian itu bagi orang-orang yang faham adalah bagaimana dia mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah yang dicintai. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebagai seorang muslim sangat wajar kalau kita selalu memuji dan memuja Allah. Dua susunan kata ini, alhamdulillah, adalah susunan kata pujian dan rasa terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Bermula Allah telah memilih kita dari sekian miliar sperma yang tertumpah di rahim ibu kita. Kitalah yang dipilih untuk lahir di muka bumi ini, tentu untuk mengemban amanah, tugas, mengabdi dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan, lahirkan seluruh jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Memang kita diciptakan untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, untuk membaca Al-Quran, hadiri majelis ilmu, haji dan umrah, untuk jihad dan semua ibadah-ibadah yang sudah tidak asing buat kita. Sementara makanan, minuman, pakaian, transportasi, semua ini pernak-pernik kehidupan. Jangan sampai pernak-pernik kehidupan mengalahkan tujuan utama kita diciptakan. Dan saya yakin kita pun kumpul bersama-sama di masjid ini karena memang ingin memenuhi dan menjalankan tugas yang Allah bebankan, yaitu mengabdi kepadanya. Karena sholat berjamaah tadi, Bapak Ibu sholat asar, kebetulan kami terlambat dari sholat di satu tempat. Kita semua sholat dan muslimin sholat, serta juga kita duduk dalam majelis ilmu ini adalah salah satu tujuan utama kita diciptakan. Dan kalau kita sudah berada di atas poin itu, maka tinggal bagaimana caranya kita berusaha untuk mempertahankan sampai ajal datang. Allah berfirman dalam Al-Quran, kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, dimuliakan, dan juga diucapkan salam hormat kepadanya. Allah telah menutup risalah langit dengan diutusnya manusia terbaik ini, dan manusia terbaik ini sudah berhasil dan sukses menjadi suami yang terbaik atau pasangan hidup yang terbaik, orang tua terbaik, anak terbaik, sahabat terbaik, saudagar dan juga politikus terbaik. Dan Allah memerintahkan kita untuk menciplak hidup beliau, dan siapapun yang mengikuti hidup beliau dan menciplaknya sebagaimana Allah perintahkan, kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka pasti buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya sekali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 salam dari sisinya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik saudara kusiman, pertama kami mohon maaf atas keterlambatan datang ke sini karena satu dan dua hal tadi. Semoga saja Bapak Ibu bisa maafkan dan maklumi, tapi insya Allah menunggu dalam majelis ilmu tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesempatan ini kita akan coba bahas tema berhubungan dengan masalah Ramadan, karena tinggal sepekan lagi Ramadan. Dan kita akan bermula membuka tema kita masalah Ramadan ini dengan statement yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi ini punya statement yang sangat menarik sekali berhubungan dengan masalah Ramadan. Beliau bilang begini, anna mathala hadha syahr, perumpamaan bulan Ramadan ini, kamathali rasuli sultanin ila qaumihi,
perumpamaannya seperti seorang utusan dari sosok sang raja. Fa'in kepada satu kaum, fa'in akramu sya'nah, kalau kaum itu memuliakan dalam sambutan utusan tersebut, wa'azzamu makanah, dan juga memuliakan kedudukannya, kemudian wasyarrafu manzilatah, mendudukkan pada kedudukan yang pantas untuknya, wa'arafu fadilatah, dan mengetahui juga kedudukannya, raja'ar rasulu ila sultani syakiran li af'alihim, maka utusan itu akan pulang kepada sang raja yang mengutusnya dalam kondisi memuji-muji sambutan kaum yang menyambutnya, madihan li ahwalihim, memuji-muji juga keadaan mereka, radiyan li amalihim, dan sangat puas dengan pelayanan mereka, fayuhibbuhumus sultanu ala dzalika fayuhsinu ilaihim kulla ihsan, maka sang raja nanti akan memuji dan juga memberikan yang terbaik untuk kaum tersebut. Wa in istakhaffu bi riayati, namun kalau mereka justru menganggap remeh kedudukan sang utusan tadi, wa hawwanu li'inayatihi, dan tidak peduli dalam melayaninya, walam yunziluhu manzilatahu minal ikram, dan mereka tidak memuliakannya, tidak melayaninya dengan baik, wa fa'alu bihi fi'lal li'am, dan memperlakukannya dengan perbuatan orang-orang terhina, menganggap remeh, raja ar-rasulu ila sultan, maka sang utusan akan kembali kepada sang raja, wa qad ghadiba alaihim min qabi'a fa'alihim, dan sang utusan tadi itu sangat marah dengan perbuatan kaum tadi yang menganggap remeh, yang tidak memuliakan, wa sayyi'u a'malihim, dan juga buruknya perbuatan-perbuatan mereka, fayaqdabu sultanu li ghadabihi, maka sang raja akan marah dan murka dengan murkahnya utusannya. Kadzalika yaqdabullahu subhanahu wa ta'ala ala man istakhaffa bi hurmati syahr Ramadan. Begitulah perumpamaan Allah akan murka dengan orang yang tidak memuliakan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini seperti utusan Allah yang datang setahun sekali kepada kita, membawa pengampunan, membawa rahmat, membawa pelipat gandaan amal-amal saleh. Dan itu susah sekali untuk mendapatkannya kecuali setahun sekali. Dan juga apapun yang sudah kita lakukan di dalamnya, maka tidak bisa diubah lagi. Kalau misalnya seseorang sudah sempurna dalam ibadah, ya dia syukuri. Tapi kalau dia masih kurang, malas-malesan, maka dia akan sesali dan tidak bisa diperbaikin. Apalagi kalau orang dasarnya merusak peluang-peluang dalam memuliakan bulan Ramadan. Lalu beliau bilang dalam penutupan statementnya, "Faya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, hada syahrul Ramadan, syahrut taubati wal ghufran." Ini bulan Ramadan sudah di depan mata, bulan yang penuh dengan penerimaan taubat dan juga pengampunan. Wa huwa rasulun min indil malikid dayyan, dan dia betul-betul utusan khusus dari sang raja yang maha adil dan maha mengadili. Faman akramahu minkum hakikatal ikram, siapa yang memuliakan sambutan bulan Ramadan itu, wa hafidha fihi lisanahu min kabihil kalam, dan menolak, menjauhkan lisannya dari perkataan-perkataan buruk, wa batnahu min akli riba wal haram, dan perutnya dijauhkan dari memakan riba dan harta-harta haram, wa amwalal aramili wal aitam, dan harta-harta janda-janda yang tidak mampu dan anak-anak yatim, ghafara lahul malikul allam, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, raja yang mengetahui segala sesuatunya. Maksudnya kalau dia menjaga lisannya, dia tidak memakan harta haram, tidak mengambil yang bukan haknya, maka dengan itu Allah akan maafkan mereka dengan bulan Ramadan ini. Wa akramahu ghayatal ikram, dan pasti juga akan dimuliakan dengan semulia-mulianya. Wa adkhalahul jannata ma ahli taati wal ihsan, dan pasti Allah akan masukkan mereka ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Teman-teman sekalian, para salafus salih, orang-orang saleh sebelum kita, sahabat, tabi'in, tabi'in, banyak statement yang dinukil dari mereka. Mereka mengatakan bahwasanya andai saja bisa memilih, maka tentu kami akan memilih sepanjang tahun adalah Ramadan. Sepanjang tahun adalah Ramadan. Tidak akan pernah orang tahu kemuliaan Ramadan kecuali ada iman dalam hatinya. Mereka juga berdoa selepas Idul Fitri 6 bulan berturut-turut agar seluruh amal saleh yang mereka kerjakan selama Ramadan diterima oleh Allah. 6 bulan non-stop minta agar amalan Ramadannya diterima.
Sisanya lagi 5 bulan ke depan sampai Ramadan akan datang, karena sudah 11 bulan tentunya kalau kita tambahkan, dan Ramadan masuk dalam satu dari 12 bulan, maka mereka minta agar disampaikan di bulan Ramadan. Sebagian juga salaf mengatakan andai saja ada orang meninggal dunia, kemudian dihidupkan oleh Allah dari kuburan, lalu diberikan pilihan, kira-kira waktu mana yang kamu pilih, yang diberikan kesempatan hidup sehari saja, maka pastikan mereka akan memilih Ramadan. Karena di siang harinya ujian untuk berpuasa yang merupakan kewajiban, bukan puasa sunnah, dan di malam hari diisi dengan ibadah-ibadah, artinya hampir 24 jam non-stop seseorang itu berada dalam ibadah. Seluruh dunia orang-orang Islam mengikuti program yang sama, kecuali sedikit saja di antara mereka. Ini adalah bulan persaingan positif di antara orang-orang beriman. Hasan Basri berkata dalam sebuah statement yang menarik, dinukil dari kitab Lataiful Ma'arif di halaman 378. Beliau bilang begini, Innallaha ja'ala Ramadhana midmaran li khalqih. Allah itu menjadikan bulan Ramadan sebagai arena perlombaan, persaingan positif di antara hamba-hambanya. Jadi kita boleh bersaing positif kalau dalam kebaikan. Sebelum kita lanjutkan statement beliau, saya mengingat tiba-tiba bagaimana contoh yang paling baik dalam persaingan kebaikan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar sama Umar. Umar sebenarnya lebih penting atau lebih sering melakukannya. Beliau pernah mendengar dalam hadis Bukhari, Nabi SAW waktu perang Tabuk mengumandangkan, ayo siapa yang mau menyumbang, kita mau perang, kita mau jihad. Maka Umar datang membawa setengah hartanya. Dan biasanya sebelum itu, selalu saja kalau Umar datang ke Nabi mau bawa sumbangan, Abu Bakar sudah ada. Kali itu Abu Bakar tidak ada. Maka Umar berkata dalam riwayat ini dalam dirinya, dan itu diungkapkan sehingga dinukil dalam riwayat ini. Dia mengatakan, pada hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Bukan di sini dikalahkan ingin menjatuhkan Abu Bakar, tapi dia ingin supaya apa yang Abu Bakar lakukan dia bisa buat yang sama atau lebih. Itu dibolehkan dalam Islam. Saudara kita, teman kita hafal 10 juz, kita ingin 11 juz. Itu normal. Ya. Dia tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Kita juga ingin buat seperti dia. Bahkan kalau perlu kita bersaing di saf pertama. Kita bersaing untuk melakukan amal-amal saleh, itu boleh-boleh saja. Maka pada saat itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah harta, ini harta saya. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, persis seperti ini, setengahnya pas, setengahnya ya saya berikan. Maka pada saat itu Abu Bakar datang. Nabi SAW memuji Umar karena sudah menyumbang setengah harta di jalan Allah. Abu Bakar datang lalu membawa hartanya sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini sumbangan untuk jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Maka kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Artinya semua yang apa di rumah sudah saya bawa, nggak ada lagi. Hari ini tidak punya apa-apa, tapi masih ada rumah, masih ada kebun. Cuma yang saya miliki sekarang nggak ada tabungan, ini semua saya bawa. Maka Umar mengatakan, semenjak hari itu saya yakin saya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi bersaing dalam hal positif memang boleh, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan menjatuhkan orang lain. Kita ambil pelajaran. Kenapa kita disuruh bersama dengan komunitas orang-orang baik, laki-laki soleh, perempuan soleha, agar kita bisa terpengaruh dengan mereka. Sebagaimana kita juga kalau berteman sama orang-orang buruk, kita bisa terpengaruh dengan mereka. Ramadan itu momentum yang luar biasa, pembentukan karakter, dan juga peningkatan skill spiritual yang paling luar biasa. Karena semua orang, kita pergi kemanapun nanti Ramadan, mau di benua manapun, mau di Amerika, mau di Afrika, mau di Asia, mau di Australia, sama saja. Mereka umumnya siang hari puasa, mereka juga menjaga diri dalam hal membatalkan puasanya. Kita tidak bicara orang-orang yang buruk akhlaknya yang tidak puasa. Tapi mayoritas orang puasa. Malam hari juga mereka tarawih, hampir sama. Baca Quran, berzikir, bersedekah, lomba-lomba berbuka puasain orang. Mekah penuh dengan orang-orang yang umrah mengejar pahala umrah Ramadan sama dengan haji bersama Nabi dan segala macam hal. Jadi memang ini bulan persaingan. Dalam sebuah riwayat lain, Abu Bakar pada saat jadi khalifah, maka beliau keluar dari masjid di siang hari. Biasanya habis sholat duhur imamin sholat, habis sholat wajib, sholat sunnah beliau pulang ke rumahnya. Selama ini orang taunya beliau pulang ke rumahnya. Maka Umar waktu itu punya hajat, karena beliau jadi salah satu penasehatnya Abu Bakar gitu ya. Maka dia bilang, saya akan menemui Abu Bakar di rumahnya. Setelah Abu Bakar pergi, sudah tidak kelihatan lagi bayangannya, Umar sudah selesai hajatnya di masjid, lalu beliau pergi ke rumah Abu Bakar lalu mengucapin salam, yang jawab istrinya. Lalu Umar mengatakan, saya ada hajat dengan Abu Bakar, bisa saya temuin? Kata istri Abu Bakar tidak pernah pulang di jam-jam seperti ini. Belum pernah. Umar heran. Selama ini mereka tahunya, Umar juga tahu, pasti pulang ke rumah kalau siang. Kok istrinya bilang selama ini nggak pernah pulang ke rumah? Maka Umar ingin tahu nih, sebenarnya Abu Bakar kemana?
Maka besok harinya Umar tidak bertanya apa-apa, Abu Bakar pulang dan diikutin dari belakang tanpa Abu Bakar sadari. Begitu lewat depan rumahnya, Abu Bakar lihat kiri kanan tidak ada orang yang lihat. Beliau jalan terus sampai ke ujung kota Madinah dan masuk ke dalam sebuah rumah gubuk kecil, sangat tua terpencil di ujung kota Madinah, nggak ada yang perhatikan rumah itu. Maka Umar mendekat, lalu kemudian dia penasaran, dia tunggu sampai Abu Bakar keluar. Begitu selesai keluar, sudah tidak lagi bayangan Abu Bakar. Umar masuk ke dalam rumah tersebut dan dia temukan ada seorang ibu tua, janda sangat tua, sudah buta matanya dan sudah lumpuh, nggak bisa bergerak orang itu. Lalu Umar pun mengucapkan salam lalu bertanya, ibu bisa saya tanya? Iya. Siapa tadi yang datang itu? Kata ibu tersebut, saya tidak tahu namanya. Lalu apa yang dikerjakan oleh orang itu? Kata Abu Umar, tanya ibu itu tentang Abu Bakar. Ibu itu tidak tahu namanya, jadi Abu Bakarnya tidak sebut nama saya Abu Bakar gitu. Saya khalifah misalnya, waktu itu jadi raja beliau. Maka Umar bilang, apa yang dia lakukan bersama anda di sini? Maka kata ibu tersebut, hampir setiap hari dia datang, mencucikan bajuku, membersihkan rumahku dan memasak makananku. Setiap hari datang seperti itu. Maka Umar pun menangis mengatakan, dengan seperti ini kami tidak bisa atau kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi sebenarnya persaingan itu memang ada, ya. Tapi persaingan positif. Nah, bulan Ramadan itu momentumnya. Kembali statement Hasan Basri berkata, Inna Allah ja'ala Ramadana midmaran li khalqihi. Sungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan persaingan ibadah di antara hamba-hambanya. Yastabiquna fihi ila mardhati. Mereka berlomba-lomba untuk meraih ridhonya Allah, ya. Fasabaka qaumun fafazu, ada di antara komunitas orang yang mereka segera masuk dalam persaingan positif itu dan mereka menang. Wa takhallafa akharuna fakhabu, namun sebagian lagi tidak masuk dalam persaingan ibadah itu lalu mereka menjadi orang-orang yang rugi. Fal ajabu minal la'ibid dahiki fil yaumil ladzi yafuzu fihi al-muhsinun. Yang unik kata beliau adalah ada orang-orang yang justru sibuk tertawa, terbahak-bahak dan bermain-main di saat orang-orang yang berbuat kebaikan telah menang. Wa yakhsaru fihil mubtilun, dan rugilah orang-orang yang justru menyia-nyiakannya. Ini pembukaan statement kita, teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah bagaimana sebenarnya ya, kaum salaf menggambarkan tentang masalah Ramadan. Ya. Ada poin penting juga yang perlu kita titik beratkan. Berapa banyak orang di antara kita yang lupa kalau waktu dia sangat terbatas. Siapa di antara kita teman-teman sekalian yang menjamin dia masih bisa keluar dari masjid ini? Siapa di antara kita yang bisa menjamin dirinya masih bisa hidup esok hari? Siapa yang bisa menjamin lebih jauh daripada itu mendapatkan Ramadan nanti? Kalaupun dia masih hidup, dia dapatkan Ramadan, dia masih hidup besok, dia sampai Ramadan nanti ini, siapa yang jamin Ramadan akan datang juga masih bisa dapat? Berapa banyak orang sebelum kita yang sudah meninggal dunia, mendahului kita. Ya. Ada kejadian unik terjadi di masa Nabi SAW. Ada dua orang dari satu suku yang sama masuk Islam. Kemudian yang satu meninggal mati syahid, yang satu meninggalnya bukan mati syahid, tapi selisihnya 1 tahun. 1 tahun kemudian si A meninggal mati syahid tahun lalu, tahun depannya meninggal sahabat dekatnya yang sebaya umurnya, tapi bukan mati syahid, mati biasa, mati di atas ranjang sakit. Lalu setelah Nabi SAW sholat di jenazah yang kedua, Nabi bilang kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, semoga saja dengan persahabatannya dia sama temannya meninggal tahun lalu, dia bisa mencapai derajat temannya. Karena temannya tahun lalu mati syahid. Jadi seakan-akan sahabat memahami orang yang meninggal mati syahid lebih tinggi derajatnya. Karena orang ini mati biasa, walaupun dia lebih bertambah umurnya setahun dari teman yang mati syahid. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, ini yang baru kita sholati, derajatnya di surga lebih tinggi ya dari saudaranya yang meninggal tahun lalu itu antara langit dan bumi. Dalam riwayat lain, ada sahabat yang bingung menanyakan, bagaimana bisa kami memahaminya? Maka kata Nabi SAW, bukankah dia masih sempat mendapatkan Ramadan sekali? Karena masih 1 tahun. Bukankah dia sempat sholat beberapa kali? Bukankah dia sempat indah? Itu disebutkan amal-amal salehnya. Itu sudah cukup mengalahkan orang yang mati syahid tahun lalu. Jadi peluang-peluang berlakukan ibadah itu bukan main-main. Kesempatan emas. Pada saat Allah masih memberikan kita peluangnya. Poin-poin yang harus kita perhatikan berhubungan dengan Ramadan nanti akan kita sampaikan insya Allah. Namun coba kita bangun dulu pondasi dasarnya. Allah mengingatkan kita tentang masalah kematian ini dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu. Meskipun kamu berada dalam sebuah benteng yang kokoh.
Mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, pejabat, pemerintah atau masyarakat biasa, semua sama. Dari suku manapun pasti akan mati. Di saat ajalnya datang, walaupun berada di sebuah benteng yang sangat kokoh, malaikat maut menembus semua itu. Dalam surah Al-Jum'ah, surah nomor 62 ayat 8, Allah juga ingatkan, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, hai Muhammad, kematian yang kalian selalu lari darinya. Salah satu makna lari adalah orang kalau ditanya, mau mati enggak? Orang bilang tidak. Dia ketakutan, padahal sebenarnya mati itu sebuah fakta, sebuah pintu untuk menuju ke akhirat. Maka Allah mengatakan, katakan hai Muhammad kepada mereka, manusia-manusia ini, mati yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum. Pasti akan menemui kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Setelah itu, kalian akan dikembalikan kepada zat Allah yang maha mengetahui hal yang gaib dan nyata, lalu fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan pasti dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam hadis beliau, akthiru dzikra hadimil ladzat, perbanyak mengingat pemutus semua kenikmatan dunia, yaitu kematian. Kita bukan sedang menakut-nakuti, tapi memang mati sebuah fakta. Orang kalau selalu menyadarkan dirinya dia akan meninggal dunia, pasti dia akan selalu menjaga sikapnya, perbuatannya, semuanya anggota tubuhnya agar berada di atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Itulah manfaat daripada mengingat kematian. Dalam sebuah hadis yang lain, tadi itu hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Anas bin Malik berkata, Nabi SAW pernah menggaris banyak garis di tanah. Kemudian beliau mendatangkan satu garis yang memutus garis-garis tersebut. Lalu beliau mengatakan, garis-garis yang banyak ini adalah angan-angan manusia. Prestasi-prestasi yang ingin dia kejar belum dijangkau. Gitu ya. Kemudian garis yang satu ini adalah kematian yang datang memutus semua angan-angannya. Abu Darda mengingatkan kepada kita, setelah mengatakan statement yang menarik, idza dzakartal mauta, kalau kau tiba-tiba mengingat salah satu orang yang pernah hidup tapi sudah meninggal, semua pasti kita pernah kenal orang yang pernah hidup lalu meninggal. Kalau kau mengingat mereka, maka fa'udda nafsaka ka ahadihim. Mulai sejak itu, kamu harus menyadari kamu bagian yang sama dengan mereka. Begitu juga perkataan Hasan Basri rahimahullah yang sangat menarik untuk dibahas. Innal mauta fadahad dunya, mati telah membongkar kedoknya dunia. Falam yatruk lidhi lubbin faraha, maka dia tidak menyisakan kegembiraan bagi orang-orang yang berakal. Yahya bin Ma'in berkata, la yakrahul mauta illa mulim. Tidak ada orang yang takut kematian atau membencinya kecuali orang yang terhina. Karena orang yang selalu takut mati ya, atau supaya menghindar dari mati, maka orang seperti ini, dia tidak akan punya persiapan. Dia tidak mau dengar masalah kematian, gak mau dengar tentang ceramah kematian, gak mau baca tulisan tentang kematian, gak mau lihat fakta yang terjadi di depan mata dari bencana alam, dari tetangga yang sudah meninggal, dari kerabat-kerabat yang ada. Dia tidak mau tahu. Maka kata beliau, ini adalah mulim, orang terhina sebenarnya. Karena dia coba mulai dari sebuah fakta yang tidak bisa dia lari darinya. Fahuwa alladhi yuqarribul habiba minal habib. Padahal kematian itu, bagi orang-orang yang faham adalah bagaimana dia mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah yang dicintai. Seorang penyair mengatakan, ya bna Adam ila mata anta fi lahwin wa laibin wal mautu nahwaka fatihan fahu. Wahai anak Adam, sampai kapan kamu terus mau lalai sementara kematian depan matamu telah membuka mulutnya dan akan menerkammu. Ini gambaran-gambaran tentang bagaimana sebenarnya fakta-fakta di lapangan yang bisa saja datang seketika kepada kita dan jangan sampai kita menyesal di saat itu.